Mads Hilhers kembali menjadi starter untuk FC Twente saat melawan Bodo Glimt pada playoff Liga Eropa. Bermain di De Grolsvesten pada hari Jumat 14 Februari dini hari waktu Indonesia Barat, The Tukkers menang dramatis 2-1. Setelah sempat absen karena cedera, pemain timnas Indonesia Mads Hilhers akhirnya bisa kembali menjadi starter. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Twente mampu unggul dengan cepat. Saifalah Latif bisa merobek gawang tim tamu usai meneruskan umpan dari Mikkel Flap. Skor pun menjadi 1-0. Twente bermain dengan solid pada laga kali ini. Mads Hilhers yang kembali menjadi starting 11 bisa menambah kekuatan untuk meredam serangan-serangan Bodo Glimt. Sepanjang babak pertama, tak banyak ancaman bisa ditebar oleh Bodo Glimt. Hingga jeda, skor tak berubah untuk keunggulan Mads Hilhers dan kawan-kawan. Di babak kedua, Twente mampu membuat frustasi tim tamu. Bodo Glimt kesulitan untuk mengancam saat gawangnya justru berkali-kali diserang oleh FC Twente. Sampai akhirnya Bodo Glimt sempat menyamakan skor. Patrick Berg bisa melepaskan shot kaki kanan dan mengirim bola masuk ke gawang Twente. Skor pun menjadi sama kuat 1-1. Drama kemudian terjadi di masa injury time. FC Twente mendapatkan hadiah penalti usai Jostein Gundersen melakukan handsball tepat di menit ketiga dalam 3 menit tambahan waktu. Twente akhirnya bisa mencetak gol penalti lewat sontekan Ricky van Wolfswinkel pada menit ke-90+5 dan memastikan kemenangan 2-1 di akhir laga. Leg kedua gantian digelar di Asmira Stadion, markas dari Bodo Glimt di Norwegia, yang akan dilaksanakan pada 21 Februari mendatang. Tampil full time tak tergantikan di barisan pertahanan FC Twente telah membuktikan jika Mads Hilhers merupakan salah satu pemain andalan klub. Namun, bek berusia 23 tahun itu dikabarkan bakal dijual FC Twente pada bursa transfer musim panas 2025. Klub-klub Liga Spanyol dan Italia dirumorkan menjadi peminat terdepan Hilhers. Rumor ini dikabarkan laman Twente Insight mengingat kontraknya yang bakal habis pada Juni 2026 mendatang. Mads Hilhers akan dilego oleh pihak klub. Sejumlah klub top Eropa pun dikabarkan tertarik memboyong pemain berdarah Manado itu, khususnya tim-tim yang berasal dari Spanyol dan Italia. Meski begitu, Yalcin Sarika selaku agen dari Mads Hilhers enggan menyebut tim mana saja yang tertarik dengan pemain timnas Indonesia itu. Ada minat dari Spanyol dan Italia, transfer ke luar negeri tentu menjadi pilihan. Dengan Liga Spanyol dan Liga Italia sebagai dua destinasi kuat yang bakal dijajaki pemain berusia 23 tahun itu, Sevilla muncul sebagai salah satu calon klub Mads Hilhers. Setelah Jose Mario del Nido Carrasco selaku presiden klub sesumbar mengenai pergerakan timnya. Ia pernah mengatakan bahwa nanti Sevilla akan merekrut pemain asal Indonesia. Hal itu disampaikan dalam promosi La Liga Indonesia pada Agustus 2024 lalu. Dan Mads Hilhers menjadi salah satu nama yang dikaitkan untuk bisa direkrut oleh Sevilla. Kemudian ada Como 1907 yang menjadi salah satu klub yang dikabarkan tertarik merekrut Mads Hilhers. Koneksi Indonesia kemungkinan besar akan memuluskan jalan Hilhers bergabung ke klub asal Italia tersebut. Menarik dinantikan sejauh mana rumor ini akan berkembang dan bagaimana awal dari babak baru Mads Hilhers di Eropa. Dan satu lagi adalah Feyenoord Rotterdam. Rumor Feyenoord tertarik mendatangkan Mads Hilhers sebenarnya sudah lama mencuat dan bukan kabar baru yang mengejutkan lagi. Namun, apakah Mads Hilhers akan tetap berada di Belanda saat kesempatan berkarir di Spanyol atau Italia terbuka lebar? Bek timnas Indonesia itu harus memikirkannya dengan matang-matang agar nantinya menit bermain yang sudah didapat tidak lenyap begitu saja. Meski usianya masih muda, Mads Hilhers merupakan pemain termahal sepanjang sejarah timnas Indonesia saat ini. Ia kini dihargai 9 juta euro atau sekitar 151 miliar rupiah. Namun, harga Mads Hilhers sempat menyentuh angka 10 juta euro atau sekitar 168,5 miliar rupiah. Harga 10 juta euro merupakan harga tertinggi sepanjang karir Mads Hilhers. Mads Hilhers disebut bisa memecahkan rekor transfer FC Twente. Namun, kans untuk terjadinya hal tersebut pada bursa transfer musim panas 2025 sedikit terancam. FC Twente baru saja melepas Anas Salah Eddin ke AS Roma. The Tukkers disebut tak tahan dengan godaan klub asal Italia tersebut. Salah Eddin dijual ke AS Roma dengan kesepakatan 8,5 juta euro atau sekitar 144 miliar rupiah. Harga tersebut menjadikannya bek termahal yang dijual oleh FC Twente. Rekor ini masih bisa untuk dipecahkan lagi, sebab Hilhers diketahui mempunyai nilai pasar yang tinggi berkat performa apiknya. Bek timnas Indonesia itu diperkirakan masih dihargai sekitar 9 juta euro atau setara dengan 152 miliar rupiah.
Max Hilhers juga dapat mengajukan tawaran untuk memecahkan rekor. Nilai pasar pemain Indonesia berusia 23 tahun itu saat ini diperkirakan mencapai 9 juta euro. Tulis laporan dari 20 Insight. Namun, menurut laporan media itu, peluang Hilhers untuk memecahkan rekor kini terancam. Sebab, berbeda dengan Salah Eddin, kontraknya menyisakan 1 tahun lagi, tepatnya hingga Juni 2026. Itu artinya, nilai pasarnya bisa saja semakin menyusut jika Hilhers tak kunjung dapat perpanjangan kontrak. Apalagi, jika kontraknya habis tanpa kejelasan klub baru, ia bisa berpisah dengan gratis pada tahun depan. Meski begitu, 20 Insight meyakini, Hilhers masih menjadi target beberapa klub mengingat performa apik yang ia tunjukkan. Kemungkinan besar, tawaran akan datang pada bursa transfer musim panas mendatang. Mungkin akan ada yang tertarik pada Hilhers musim panas mendatang. Bek berusia 23 tahun yang bergabung dengan Akademi Muda FC Twente pada 2011 sedang menjalani musim yang kuat dan telah menunjukkan sisi terbaiknya di beberapa pertandingan Eropa. Max Hilhers saat ini berada di titik penting dalam karirnya. Ia telah membuktikan dirinya sebagai bek andalan Twente dan pemain kunci dalam perjalanan mereka di Liga Eropa. Keputusan dalam beberapa bulan ke depan akan sangat menentukan arah karirnya. Apakah ia tetap bertahan di Eredivisie atau mencoba tantangan baru di liga yang lebih kompetitif seperti La Liga Spanyol ataupun Serie A? Jika ia bertahan di Twente, Hilhers berpeluang terus berkembang dan menjaga menit bermain regulernya. Namun, dengan banyaknya peminat dari klub besar Eropa, terutama dari Spanyol dan Italia, opsi untuk pindah juga semakin menarik. Sevilla, Como 1907 dan Feyenoord adalah beberapa klub yang disebut-sebut tertarik untuk merekrutnya. Sevilla menawarkan pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Como memberikan kesempatan meniti karir di Serie A, sedangkan Feyenoord bisa menjadi batu loncatan bagi karirnya di Belanda sebelum akhirnya pindah ke liga yang lebih besar. Keputusan ini tidak hanya berkaitan dengan perkembangan karirnya, tetapi juga masa depannya sebagai pemain timnas Indonesia. Jika memilih klub yang tepat dan mendapatkan menit bermain reguler, Hilhers bisa semakin matang dan menjadi andalan pertahanan timnas. Sebaliknya, jika salah memilih klub dan minim mendapatkan kesempatan bermain, perkembangannya bisa saja terhambat. Yang jelas, transfer musim panas 2025 akan menjadi momen krusial bagi Max Hilhers. Apapun keputusannya, ia harus memastikan bahwa langkah yang diambil akan mendukung pertumbuhan dan konsistensinya sebagai salah satu bek muda berbakat di sepak bola Eropa.